itu menjadi pintu masuk atau tangga, anak tangga untuk membongkar kasus-kasus korupsi yang ada di proses impor. Saya kira di Kementerian Perdagangan itu layak menyusul menteri-menteri lagi seperti itu. Betul. Pada periode berikutnya ya kan? Iya. Ya kan, menteri-menteri pada periode berikutnya. Iya, setelah Tom Lembo maksudnya. Setelah Tom Lembo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel. Kita jumpa lagi sekarang untuk ngobrol-ngobrol tentang kemungkinan siapa ini menteri yang akan ditangkap. Ini terkait dengan korupsi. Jadi dugaan tindak pidana korupsi dan tentunya sprindik sudah katanya disiapkan, tapi kita tidak tahu menteri siapa yang akan. Tapi ini menarik, kita akan menelusuri kira-kira siapa gitu. Kalau mungkin kita tidak nyebut nama, tapi mungkin kira-kira apa nih kementeriannya. Nah, kita berharap teman-teman seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan teman-teman diaspora menyaksikan acara kita ini, diskusi kita ini ya dengan Bapak Dr. Ahmad Yani SH.MH. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kang Heri, sehat? Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah Pak Ketum juga sehat. Sehat, alhamdulillah. Cuman yang tidak sehat rakyat ya. Iya, rakyat masih belum sehat, masih menderita. Iya. Tapi ada secerca harapan. Apa nih kira-kira yang? Ya, secerca harapan kan dengan pemerintahan baru ini, mudah-mudahan ya kan janjinya Pak Prabowo bisa dipenuhi. Soal contoh makan gratis kan bisa ya Pak. Terus swasembada pangan 4 tahun sampai 5 tahun ke depan ya, kita tidak perlu impor lagi. Terus yang terakhir adalah janjinya Pak Prabowo akan mengejar koruptor. Nah, itu sampai ke Antartika. Nah, itu. Saya dengar informasi ini Pak Eri. Nah, apa nih kira-kira? Kan kita kalau zamannya Pak Jokowi kan berapa menteri kena kan? Ya. Kayaknya ada beberapa menteri yang saya dapat informasi ini akan menyusul Tom Lembong nih. Akan disangka. Kalau Tom Lembong kan mantan menteri. Iya. Ini menteri yang ada beberapa yang menyangkut masalah di ke menteri-menteri yang selama ini mungkin mengurus sektor perdagangan. Misalnya gitu ya kan, misalnya. Seperti Tom Lembong juga. Iya kan. Kan kalau memang Kejaksaan Agung konsisten, Kejaksaan Agung betul-betul ingin menjadikan impor gula itu menjadi pintu masuk atau tangga, anak tangga untuk membongkar kasus-kasus korupsi yang ada di proses impor. Saya kira di Kementerian Perdagangan itu layak menyusul menteri-menteri lagi seperti itu. Betul. Pada periode berikutnya ya kan? Iya. Ya kan, menteri-menteri pada periode berikutnya. Iya, setelah Tom Lembo maksudnya. Setelah Tom Lembo. Iya. Di pedagang, tapi tidak hanya di perdagangan. Tidak hanya di sektor gula. Komoditi gula. Iya. Saya dengar ada di komoditi yang lainnya juga. Tetap di Kementerian Perdagangan. Dengan Kementerian Perdagangan. Terus yang kedua di bidang di bidang pertambangan katanya seperti itu. Pertambangan. Ada Menko, ada kabar-kabar seperti itu. Kalau Menko itu kan sudah menjadi ketahuan publik ya kan. Sudah menjadi pengetahuan publik. Rahasia umum lah ya. Sudah rahasia umum. Akhirnya dia terpaksa mengundurkan diri kan seperti itu. Ya kan? Itu menarik juga, artinya terbukti benar ya omongan Prabowo menyikat. Iya kan. Terus ada juga menteri yang diduga hubungannya dengan kasus yang BTS itu kan tidak hanya menyangkut si Joni Plate kan, tapi kan ada orang kaitan-kaitan yang berikutnya. Ada yang uang yang ditemukan di kantornya lawyer kan. Betul. Yang itu kan belum tuntas juga. Ya, diduga orang tersebut kan masuk lagi dia. Current over kan, jadi menteri lagi dia. Seperti itu dia jadi menteri lagi dia. Ini menteri-menteri yang itu baru saja dilantik kan? Baru saja dilantik. Mungkin akan pecah rekor. Baru berapa hari dilantik, jadi tersangka. Itu kelihatan lebih memalukan ya daripada istilahnya dia ditangkap sebelum dilantik. Saya kira ini mungkin, ya kita nggak tahu ya. Mungkin ya cara Pak Prabowo apa yang dia kemukakan kan, baik dalam pidatonya maupun dalam rapat-rapat kabinet maupun dalam arahannya, ya kan, berulang kali dia ngomong bocor-bocor, dia tidak pandang bulu, busuk itu dari kepala, ya mungkin ini cara juga. Itu cara dia gitu ya. Cara dia ya. Sampai Antartika itu kan. Sampai Antartika. Jadi ini
kita tinggal menunggu aja Pak Eri. Kabarnya memang ini tinggal Jaksa Agung saya kira tidak boleh takut. Karena Presiden sudah memberikan jalan, Presiden sudah merestui Anda. Ya kan? Presiden sudah merestui Anda untuk mengejar. Ya kan? Nggak usah jauh-jauh ke Antartika, seperti kata Pak Mahfud. Ini ada yang sudah muncul kemarin. Yang sudah muncul berkali-kali namanya saja seperti itu. Yang sudah muncul namanya berkali-kali, sudah dipanggil berkali-kali seperti itu. Ya. Oke. Terima kasih Pak Ketua Umum Partai Masyumi, Pak Ahmad Yani. Jadi pemirsa kita tunggu aja siapa menteri yang baru saja dilantik, kemudian ditangkap karena korupsi. Dan ini ngeri-ngeri sedap juga. Ngeri-ngeri sedap ya. Saya kira jangan-jangan lebih dari 2, lebih dari 3 kali ya. 2 atau 3 orang ya? Iya. 2-3 orang. Itu kelihatannya lebih memalukan daripada sebelum dilantik dia ditangkap gitu. Ini setelah dilantik ditangkap dia malunya double gitu. Tapi kan memang dia nggak punya malu lagi Pak Eri. Oh, rata-rata nggak punya malu ya. Pak Eri kan menganggap seperti kita. Orang nggak punya malu dia. Kalau dia punya malu dia pasti menolak. Pasti nggak mau dilantik gitu. Dia dinolak waktu Pak, saya tidak mau jadi menteri Bapak. Kenapa saya akan membebani Bapak? Saya tidak akan membebani Bapak. Sudah Pak, jangan Pak lantik saya. Itu saya terhormat, harusnya. Ya, terhormat. Cuman kan memang orang yang nggak punya malu gimana? Betul. Iya. Kita berharap sekali lah ya orang-orang yang tidak punya malu dan tidak terhormat ini betul-betul ditangkap. Betul. Tidak punya malu dan tidak terhormat. Iya. Oke. Terima kasih. Kita berharap terus ditonton acara kita ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.